Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Halo pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat. Senang sekali rasanya saya, Randy Supriyadi, bisa kembali menemani pemirsa di rumah dalam program acara Dokter Kito bersama Kito Sehat, yang akan membahas seputar informasi medis yang tentunya untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga di rumah. Pemirsa, hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting sekali, yaitu penyakit yang kerap kali terjadi pada negara tropis, salah satunya adalah di Indonesia, yaitu mengenai penyakit disentri. Ini mungkin sering kita dengar, tapi apakah penanganan di rumah saat kita terkena penyakit ini sudah tepat atau belum? Nanti kita akan bahas selengkapnya bersama dua narasumber kita yang luar biasa hari ini. Yang pertama, saudara Dr. Sela Rini Putri. Halo dokter. Halo. Sehat dok? Alhamdulillah sehat. Dan selanjutnya sudah ada Dr. Wenti Arbayeni. Halo dokter. Halo Ren. Bagaimana kabar dok hari ini dok? Alhamdulillah sehat. Sehat dok ya. Hari ini kita akan membahas mengenai disentri dok. Mungkin pemirsa di rumah sering kali mendengar dok mengenai disentri ini. Tapi kalau kita berbicara secara definisi dokter Sela, disentri ini apa sih? Sebenarnya kalau disentri ini orang awam taunya diare ya, diare disertai darah. Nah pada umumnya seperti itu. Nah disentri ini juga biasanya sering menyerang misalnya anak-anak. Nah kemudian disentri ini merupakan infeksi bakteri, kayak gitu. Berbahaya karena apa? Anak itu pada akhirnya nanti dehidrasi itu yang bisa mengakibatkan kematian seperti itu. Oh, berarti sangat berbahaya ketika penanganan kurang tepat ya dok ya. Betul. Ini kalau disentri ini dok, seberapa umum sih dok terjadi terutama di Bengkulu nih dok? Oke, disentri hampir kurang lebih mirip dengan diare ya dok ya. Cuman kalau disentri itu sendiri berbedanya di keluhannya dan penyebabnya. Kalau diare itu kan bisa dari bakteri, bisa dari virus. Nah, kalau si disentri ini dia itu kan kalau kita pilah kata-kata disentri tadi ya, dis dan entero. Artinya ada dis itu artinya gangguan dan entero itu adalah usus. Jadi adanya gangguan pada usus. Nah, biasanya gejalanya itu lebih parah daripada diare, yaitu tadi bisa disertai dengan darah ataupun disertai dengan lendir. Kalau diare kan pada umumnya lebih ke cairannya ya dok ya. Tapi kalau yang paling rentan biasanya di umur berapa dokter Sela? Balita Bawah dong. 5 tahun. Di bawah 5 tahun yang paling rentan terkena penyakit ini. Betul. Tapi kita akan bahas lebih lengkap ya. Yang pertama boleh dokter Wenti Iya. mengenai disentri ini. Oke, udah kita bahas sedikit tadi ya di depan ya. Disentri itu adalah kalau dari kata-katanya ya, dari bahasanya tadi adalah dis dan entero. Oke, dari bahasa Yunani ya, dis dan entero artinya gangguan pada usus, yaitu berupa gejala peradangan pada usus yang baik disebabkan oleh bakteri maupun oleh amoeba atau parasit ya. Nah, gejalanya bisa meluas ya, bisa tadi fesesnya atau tinjanya bisa menjadi berlendir, bercampur dengan darah dan disertai gejala gangguan tidak nyaman di perutnya seperti pada diare umumnya ya, yaitu buang air, diarenya encer, volumenya sedikit, kemudian nyeri pada perutnya atau nyeri saat BAB atau namanya tenesmus ya, kemudian disertai dengan lendir dan darah dan pasti akan lemas nantinya ya. Kita tahu kan banyak kehilangan cairan di situ. Jadi disentri adalah radang usus yang menyebabkan diare ya, peradangan usus yang gejalanya adalah diare ya, disertai dengan darah ataupun lendir. Kondisi ini biasanya berlangsung 3 sampai 7 hari ya, jadi cukup lama. Bisa disertai dengan perut mual tadi ya, kemudian muntah ataupun demam karena terjadi proses infeksi. Demam sendiri dok, apakah memang akan diikuti dengan demam atau hanya beberapa saja dok? Karena penyebabnya adalah bakteri, biasanya diikuti dengan demam. Artinya sudah terjadi proses infeksi di sini, gangguan sistemiknya terganggu yang menyebabkan dia demam nantinya. Penyebabnya tadi ya ada bakteri dan amoeba. Organ yang diserang adalah usus besar. Nah, kita masuk nih ke usus besar. Sebenarnya fungsi usus besar itu apa? Kenapa dia penting seperti itu ya? Jadi usus besar itu fungsinya sangat penting ya. Yang pertama untuk melakukan penyerapan air. Yang kedua untuk melakukan penyerapan jenis vitamin K. Kemudian berfungsi untuk mengurangi keasaman dan juga mencegah terjadinya infeksi. Balik lagi ya, mencegah terjadinya infeksi. Segitu pentingnya ketika dia terjadi peradangan, maka akan muncul tadi gejala-gejala infeksinya tadi ya. Bisa demam, bisa mual, muntah, dan akhirnya BAB berdarah ataupun berlendir ya.
Kemudian penyerapan kembali nutrisi yang masih dibutuhkan oleh tubuh. Jadi kalau kita lihat gambar usus itu seperti ini ya. Ada yang ascending, ada yang descending. Kemudian di sini ada nih yang kecil ini adalah si rektum ya. Ini rektum ya. Kemudian ini usus apa kalau kata orang? Usus buntu ya. Itu gambarnya nice to know aja ya. Jadi segitu pentingnya fungsi usus besar yang jangan sampai menjadi terganggu ya. Penyebabnya tadi bakteri ataupun amoeba yang di mana didapatkan adalah biasanya karena proses sanitasi yang jelek atau yang buruk ya. Oke, kita masuk ke epidemiologinya. Jadi disentri ini kalau di Indonesia biasanya yang paling sering adalah bakteri Shigella ya. Penyebab tersering kedua diare yang dirawat di rumah sakit. Jadi paling sering pertama apa nih dok? Kan yang paling sering pertama biasanya rotavirus ya, karena virus. Kemudian disentri basiler endemik di seluruh dunia, banyak ditemukan di negara berkembang dan beriklim tropis. Kenapa di negara berkembang? Kenapa nggak di negara maju? Karena tadi balik lagi ke sanitasi. Kalau di negara maju, sanitasinya sudah jauh lebih baik. Sedangkan yang berkembang, contoh ada Indonesia, sanitasinya kan belum merata ya. Ada yang masih baik, ada yang masih jelek, kemudian ada yang masih berkembang untuk menjadi baik ya. Kita lihat. Kemudian beriklim tropis, balik lagi ini adalah di parasitnya ataupun di bakterinya. Jenis dari bakteri dan parasitnya yang lebih baik atau lebih menyukai iklim tropis ya. Kemudian terjadi kematian kurang lebih 600.000 orang akibat disentri basiler pada anak di bawah 5 tahun. Benar ya? Kalau udah dibilang dokter Sela tadi bahwa paling sering menyerang di bawah 5 tahun. Kenapa? Kita balik lagi, anak di bawah 5 tahun itu dia masih suka memasukkan barang-barang atau benda-benda ke dalam mulutnya. Terus lagi sanitasinya juga, dia nggak cuci tangan, kadang megang apa, main di lumpur mungkin, main di air tergenang, air kotor, otomatis menjadi peluang untuk terjadinya disentri ya. Kemudian ada apa lagi? Ada ini lagi, ada Shigella flexeri, Sonnei, Shigella dysentery. Ini nice to know aja ya. Nah, ini dia kalau kita mau lihat gambarnya sebenarnya ya. Ini ada amoeba dan ada bakteri Shigella. Kalau yang bakteri Shigella itu dia kayak kapsul ya, yang warna biru. Ini lihatnya nggak nampak ya langsung. Ini harus dari mikroskop ya. Bisa lihat menata telanjang dong ya. Cuman bisa dilihat di sini contohnya seperti ini kalau dilihat di mikroskop ya. Kalau amoeba itu dia yang bentuknya tidak nentu ya. Mirip-mirip sama plankton tapi berbeda ya. Kalau plankton itu kalau yang sering nonton SpongeBob, nah itu tahu plankton. Dia mirip tapi bukan termasuk amoeba ya. Kemudian disentri basiler atau shigellosis terjadi ketika tubuh terinfeksi oleh bakteri Shigella tadi. Bentuknya seperti ini. Kemudian amoeba terjadi ketika terinfeksi Entamoeba histolytica. Itu yang paling sering jenis amobanya ya. Dan paling banyak ditemukan di daerah tropis, terutama di Indonesia. Nah, tanda dan gejalanya. Gejalanya biasanya muncul 1-2 hari setelah terinfeksi bakteri. Kita contohkanlah misalnya kita makan makanan yang dimasak oleh orang yang sanitasinya jelek. Artinya dia habis BAB nih, dia cuci tangannya nggak bersih, dia masak. Makanlah kita. Dari makanan yang bekas tangannya tadi, kita makan. Nah, masuklah bakteri tadi ke dalam mulut kita yang akhirnya menyebabkan kita terinfeksi si bakteri Shigella. 1-2 hari setelah kita makan baru muncul gejalanya. Gejalanya apa aja? Gejalanya itu diare tadi ya, yang BAB yang cair tadi yang sering, disertai dengan darah ataupun lendir, biasanya lebih dari 5 kali per hari. Berarti ada banyak sekali penyebab dari diare nih dok ya? Ya, mungkin benar. dari sanitasi tadi, tapi ternyata di negara berkembang ini masih sangat kurang dok ya sanitasinya. Nanti kita akan bahas lebih lengkap lagi mengenai penyakit ini dok ya. Boleh. Untuk pemirsa di rumah, jangan kemana-mana, kita akan hadir lagi setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Dokter Kito.